Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak jamaah masjid Baitul Aqam yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini merupakan amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak dan saudara, masih bicara tentang sujud, dan kali ini kita baca di dalam HPT dinyatakan masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah dengan tumaknina, sujudlah dengan benar-benar ya, tumaknina. Tumaknina itu ya apa? Tenang, ya, tenang. Artinya tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Dan bahkan Nabi pernah menyatakan bahwa sholat yang tidak tumaknina itu tidak sah, ya. Dan yang banyak dijelaskan itu adalah berkaitan dengan rukuk dan sujud. Coba kita baca dalil yang berkaitan dengan perintah untuk tumaknina. Itu bisa kita baca dalam Sahih Bukhari nomornya 715 atau 715, Sahih Muslim 702, Tirmidzi 276, Nasai 874, Sunan Abu Dawud 730, Sunan Ibnu Majah 1050, Musnad Ahmad 9260. Punya hadis itu adalah An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Artinya ketika itu Rasulullah di masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian masuklah seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Ya, laki-laki ini kemudian sholat, masuk kemudian sholat. Selesai sholat, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi salam kepada Nabi. Jadi selesai masuk kemudian sholat, selesai sholat kemudian memberi salam kepada Nabi. Kemudian Rasulullah SAW membalasnya, faradda. Jadi fasalama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faradda. Nah, orang ini memberi salam, kemudian Rasulullah menjawab, membalas salamnya. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan
menyatakan waqala, dan kemudian Rasulullah bersabda, irji fasolli, kembalilah dan sholatlah, fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu belum sholat. Artinya sudah sholat tapi belum sholat, itu artinya sholatnya tidak sah. Sudah sholat dinyatakan belum sholat atau tidak sholat. Sumaja'a faraja'a yusolli kama sholat. Kemudian orang ini kembali sholat seperti sholat yang dilakukan pertama. Jadi dia melakukan, karena diperintah untuk kembali, dan kemudian orang ini sholat seperti yang dilakukan pertama tadi, ya, tadi. Sumaja'a, kemudian datang Nabi kepada Nabi, fasalam ala Nabi, kemudian memberi salam kepada Nabi. Faqala, maka Nabi kemudian menyatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli salasa, kembalilah kemudian sholatlah karena kamu belum sholat, sampai 3 kali. Artinya orang ini mengulang sholatnya sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Faqala, kemudian orang ini menyatakan, walladzi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, ma'uksinu ghairahu, apa ada yang lebih baik daripada selain yang tadi saya lakukan. Maksudnya masih ada yang lebih baik lagi, tak? Artinya dia sudah merasa bahwa sholatnya itu sudah terbaik, masih ada yang lebih baik lagi, tak? Nabi dibantah mau enggak, ya dibantah. Artinya orang ini tanya, apakah masih ada yang lebih baik lagi? Kalau ada, katanya, fa'alimni, ajarilah aku. Jadi orang ini menyatakan bahwa kalau ada yang lebih baik maka ajarilah aku, ya, ajarilah aku. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu melaksanakan sholat maka bacalah takbir. Maksudnya takbiratul ihram. Sumakro mataya saromaka minal Quran, kemudian bacalah apa yang mudah menyertai kamu daripada Al-Quran. Maksudnya yang kamu hafal apa, baca itu, apapun yang kamu baca itu. Sumarka hatta tatma'inna roki'an, kemudian rukuklah sehingga kamu benar-benar tumaknina di dalam rukuk. Pada saat rukuk itu sampai dinyatakan sehingga kamu benar-benar tumaknina di dalam rukuk. Rukuk itu biasanya rukuk kemudian langsung iktidal. Nah, ini perintah Rasulullah, sumarkat hatta tatma'inna ruki'an, rukuklah sehingga kamu benar-benar tumaknina ketika rukuk. Insya Allah kalau kita membaca, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, insya Allah sudah cukup. Tapi itu kalau kita baca dengan sempurna, tidak kita baca dengan cepat, ya, cepat, baca dengan baik. Sumarka hatta tatma'inna ruki'an, sumarka hatta ta'dila qa'iman, kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu adil berdiri. Maksudnya iktidalnya dengan betul-betul tegak, ya, betul-betul. Jangan sampai baru sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Itu tidak tumanina, ya. Hatta ta'dila qa'iman, sehingga adil itu tidak ada anggota badan yang terdolimi, belum sampai berhenti sudah dipaksa untuk sujud, untuk melakukan gerakan lain. Masjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sehingga tumakninah
dalam sujud. Ketika sujud juga tumakninah. Jadi ketika rukuk tumakninah, ketika i'tidal betul-betul berdiri, ya. Ketika sujud betul-betul tumakninah dalam sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah kepala hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, ya. Di dalam duduk di antara dua sujud juga tumakninah, ya, tumakninah, ya, hatta tatma'inna jalisan. Waf'al dalika fi sholatika kuliah, kerjakan sholat seperti itu semuanya. Maksudnya dalam sholat itu mesti harus tumakninah. Tumakninah itu perintah Rasulullah, dan menggunakan kalimat hatta tatma'inna, menggunakan nun takkid, artinya betul-betul tumakninah, betul-betul tumakninah. Jadi inilah hadis inilah yang kita gunakan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa kita sholat itu diperintah untuk tumakninah. Jangan tergesa-gesa di dalam gerakan sholat, penculit koyok ya, katanya ayam nutul jagung. Ayam nutul jagung, ya. Dan hadis ini Hasan. Kenapa Hasan? Karena ada dua nama, Muhammad bin Basar dan Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maghburi. Itu hadisnya Hasan. Kemudian Kaisan Abu Sa'id Al-Maghburi, itu Hasan juga. Jadi hadis ini Hasan. Derajatnya sekalipun hasan, hadis ini juga bisa digunakan sebagai dalil bahwa kita mesti tumakninah dalam sholat. Tapi kalau ada orang lain yang tidak tumakninah, ya kita nggak ada urusan dengan orang lain. Tapi kita ini memberi pelajaran, dan mestinya kita harus memberikan contoh untuk sholat dengan tumakninah, ya, sholat dengan tumakninah. Artinya jangan sampai sholat itu tidak tumakninah, ya. Karena Rasulullah menyatakan fa'innaka lam tusolli, disebut sebagai orang yang belum melaksanakan sholat. Dengan kata lain, sholatnya tidak sah, ya. Nah, kemudian apa tanda-tandanya tumakninah itu? Tanda-tanda tumakninah, apa tandanya? Ya, tandanya apa? Ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda tumakninah itu, atau tanda tumakninah itu adalah punggung lurus atau tulang punggung lurus. Tapi yang jelas adalah tenang, ya, artinya semua anggota badan itu kembali pada tempatnya, ya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Abdurrahman bin Ali bin Saiban an Abi, ya, Ali bin Saiban wa kana minal waqti, dan Ali bin Saiban ini dalam sebuah utusan, ya. Qala kharajna hatta qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia termasuk kelompok utusan itu, dan kemudian dia sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fabayaknahu, dan kemudian kami membaiat Rasulullah. Wasolaina khalfahu, dan kemudian kami sholat di belakangnya. Walama habib mukhiri ainihi rajulan, dan ternyata di belakang nampak ada orang yang diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqimu sholatahu, yakni sulbau fil ruku', tidak lurus sholatnya, yakni tulang punggungnya fil ruku'i wa sujud, ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk itu lurus, ketika sujud juga
lurus, ya, ini lurus. Ya. Ada seorang laki-laki yang nampak, ya, ketika itu la yuqimu sholatahu, yakni sulbahu fi ruku, tidak lurus di dalam sholatnya, yakni tulang punggungnya fi ruku'i wa sujud. Falamma qada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sholata, ketika Nabi selesai melaksanakan sholat qala, Nabi bersabda, ya ma'syarul muslimin, hai orang-orang muslim, la sholata liman lam yuqima sulbahu fi ruku'i wa sujud. Ya. Tidak sah sholat. Ya, la sholata itu tidak sholat, artinya tidak sah sholatnya. Liman la yuqimu sulbahu, bagi orang yang tidak lurus tulang punggungnya. Kapan? Fir ruku'i wa sujud, ketika rukuk dan sujud. Ya, itu tandanya tumak nina, rukuk. Ketika rukuk itu lurus, ketika sujud juga lurus. Oleh itu maka saya seringkali menyampaikan bahwa kalau bisa untuk meluruskan punggung itu turunkan bahu, turunkan bahu, ya, turunkan bahu. Insya Allah akan lurus tulang punggung kita ketika kita sujud. Dan ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah nomornya 861, hadisnya hasan, karena ada nama Mulazim bin Amru. Itu kata Abu Dawud laisa bi ba'sun. Abu Hatim mengatakan la ba'sa bi sudukun dalam Al-Jarh wa Ta'dil juz 8 halaman 435 436. Ya, artinya hasan. Artinya bahwa karena hadisnya hasan, kita mesti harus berusaha untuk meluruskan tulang punggung ketika rukuk dan ketika sujud. Supaya kita itu salah satu tandanya, tandanya itu meluruskan itu. Kemudian bisa juga dilihat di Musnad Ahmad, sekalipun hadisnya itu dinyatakan bahwa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, aw qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud, bahwa karena rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ya, kenapa tidak sempurna? Tidak sempurna itu adalah karena la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud, tidak lurus tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Sekalipun hadisnya ini dhaif, tetapi kan karena adanya hasan, maka hadis dhaif ini bisa naik sederajat dengan hadis hasan, ya. Tapi kan sama, ya. Sekalipun tanpa ini juga sudah bisa menggunakan dalil yang hasan yang menyatakan bahwa kita diperintah untuk meluruskan tulang punggung dan tulang punggung ketika rukuk dan ketika sujud, ya, ketika rukuk dan sujud. Yang ketiga ada lagi di Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah juga dhaif, menyatakan bahwa man lam yuqim sulbahu fi ruku'i wa sujud fa sholatahu fasidah. Barang siapa yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud, fa sholatu fasidah, maka sholatnya rusak. Maksudnya suratnya tidak sah. Ya. Lalu maka kalau ada orang yang sholatnya cepat ya silakan saja lah, itu mereka sendiri yang melakukan. Tapi kita berusaha untuk tidak cepat-cepat, terutama ketika dalam rukuk dan sujud. Yang kedua, tanda tumakninah yang kedua yaitu semua tulang kembali pada tempatnya. Ya, semua tulang kembali pada tempatnya. Ini sudah saya beri tanda merah. Nanti hatinya ini dhaif. Ya, tulang punggung kembali pada tempatnya. Asli dinyatakan bahwa summa rafa'a hatta akhadha kullu udwin ma'khadahu summa sajada hatta akhadha kullu udwin ma'khadahu summa sajada hatta akhadha kullu udwin ma'khadahu. Jadi kemudian sujud, Rasulullah sholat kemudian sujud hatta akhadha kullu udwin ma'khadahu, sehingga seluruh anggota badan kembali pada tempatnya. Jangan sampai belum kembali sudah melakukan gerakan yang
lain. Jadi itu tanda. Sekalipun hadis ini dhaif, tapi kan tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan meluruskan punggung ketika rukuk dan sujud. Tapi biasanya ini, maaf, ini biasanya oleh teman-teman digunakan sebagai alasan untuk menyatakan iktidalnya sendekap. Tapi saya tidak sependapat kalau menggunakan dalil ini. Ya, kalau menggunakan dalil ini. Tanda tumakninah yang ketiga yaitu tidak cepat seperti ayam mematuk makanannya. Yang tadi sudah kami contohkan, ayam mematuk makanannya. Ya, yang ini juga biasanya digunakan sebagai alasan, tapi hatinya dhaif. Ya, hatinya dhaif. Tilka, ya, yaqulu tilka sholatul munafiqi yajlisu yarqubus samsa hatta idza kanat baina qarnai syaiton qoma fana koroha arba'an la yadhkurullah fiha illa qalilan. Bahwa orang yang sholat, ya, orang munafik itu sholatnya, ya, orang munafik itu sholatnya dia menunggu, duduk-duduk menunggu waktu sholat, ya, duduk-duduk. Jadi sudah masuk waktu tapi masih ya jelisu yarkubus, ya, asamsa, nunggu wis engko nek rada ademae dinteni sik. Nah, hatta idza kanat baina qarnai syaiton, ketika sudah sampai pada hampir tenggelam atau hampir terbit, ya, baru sholat. Hampir terbit baru sholat, ya, atau baru berdiri. Maka fanaqoroha arba'an, maka dia mematuk 4 kali. Arba'an la yadhkuru fiha illa qalilan, maka dia tidak zikir, tidak ingat kepada Allah di dalam sholat kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit ingatnya tentang Allah ketika sholat. Ya. Fanaqoroha arba'an, mematuk 4 kali. Jadi karena tulat-tulit selesai. Karena apa? Waktunya sudah hampir habis. Ya. Sekalipun ada yang mengatakan itu termasuk jamak suri. Apa jamak suri itu? Ya. Waktu zuhur nunggu sampai hampir masuk waktu asar. Jadi waktu asar dilakukan pada awalnya, jadi jamak suri. Tetapi tetap masih dalam waktunya. Ya. Yang zuhur diakhirkan, asar di awalkan. Begitu juga sholat maghrib. Sholat maghrib diakhirkan, sholat isya diawalkan. Itu katanya jamak suri. Tapi ada yang mengatakan tidak begitu. Sholat itu hanya 3 waktu saja. Ya, yaitu tadi dijamak. Sholat maghrib isya, ya, 1 kali, kemudian subuh, duhur, asar. Ya, duhur, asar. Berarti hanya 3 waktu. Ya, artinya sekalipun terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Musnad Ahmad ada 1, 2, 3 artinya dhaif. Karena di dalam hadis ini ada nama Qutaibah dan Al-Ala bin Abdurrahman. Qutaibah itu kata Al-Khatib mungkarun jiddan. Al-Qattan mengatakan la yu'raf lahu tadlis. Tadribut Tadrib juz 6 halaman 490 488 490. Al-Ala bin Abdurrahman itu kata Utsman dhaifun. Ya, Tadribut Tadrib juz 8 halaman 166. Ini silsilahnya 1, 2, 3, 4 ada Al-Ala bin Abdurrahman, itu hadisnya dhaif. Ya, dhaif. Ada Qutaibah bin Sa'id, tapi kalau tidak ada ini itu mungkin bisa sahih, tapi karena ini melintas dari 1 sampai 4 maka ini hadisnya dhaif. Ya. Dan ini saya lewati. Kemudian selanjutnya masih ada waktu yang ke-12, yaitu masalah memperbanyak doa dan sujud. Ini seringkali kita mendapatkannya, bahwa kita diperintah untuk memperbanyak doa dan sujud. Ya, sujud itu seringkali, dan ini saya sampaikan supaya kita
kita tidak salah, nggak salah ya. Karena ini tren kita selama ini. Bagian pertama menyatakan bahwa kita disyariatkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Ya, seringkali ya kita mendapatkan mubalik itu yang menyatakan bahwa perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sujud itu apa? Bukan, memperbanyak sujud berarti banyak-banyak sujud. Ya, persoalan memperbanyak doa itu berbeda lagi. Ya, maksudnya kalau memperbanyak sujud itu berbeda dengan memperbanyak doa ketika sujud. Kalau memperbanyak doa ketika sujud ya doanya, tapi kalau memperbanyak sujud berarti sujudnya hanya diperbanyak. Ya, diperbanyak. Tapi yang pertama ini adalah memperbanyak doa ketika sujud. Yang pertama ini memperbanyak doa ketika sujud. Ya, itu biasanya dalil yang digunakan ini. An Abi Hurairah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yaqulul abdu min rabbih. Ya, hamba yang paling dekat dengan Tuhannya wa huwa sajidun adalah ketika dia sujud. Ya, jadi orang yang paling dekat atau hamba yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah ketika sujud. Nah, oleh karena itu maka perintahnya fa'aksiru doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, doa ketika sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Berarti dalam sujud diperkenankan secara doa yang sudah standar ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya sebentar, belum selesai. Nanti jangan salah ya. Jadi ini hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan fa'aksir doa, karena doa di dalam memperbanyak doa ketika sujud itu adalah sebagai tanda orang yang paling dekat dengan Tuhannya, atau orang yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah ketika sujud. Oleh itu maka Rasulullah memerintah supaya kita memperbanyak doa ketika sujud. Nah, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasai, Musnad Ahmad. Ini bukan Ahmad ya, Ahmad pakai hak. Itu hadisnya mohon maaf dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama Amru bin Al-Haris. Amru bin Al-Haris itu kata Ahmad bin Hambal lahu manakir. Dia diingkari oleh ahli hadis. Bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 127 128. Yang kedua ada nama Umaroh bin Ghaziyah. Umaroh bin Ghaziyah bin Haris itu Al-Ukaili menyatakan fi du'afa, di dalam kelompok hadis dhaif. Ibnu Hazm menyatakan dhaifun, dhaif. Tahdhibut Tahdhib juz 7 halaman 370. Artinya dua nama inilah yang oleh ahli hadis dinyatakan dhaif. Oleh karena itu maka mohon maaf hadis ini dhaif. Karena dhaif maka ya tergantung kita mau melakukan hadis dhaif atau ya, kita tinggalkan, ya terserah. Tapi kalau saya karena dhaif ya gak usah dilakukan. Ya, karena nanti kalau memperbanyak doa ketika sujud itu kemudian doa apa lagi yang dibaca? Itu ada persoalan. Ya, diulang-ulang. Saya tidak menemukan dalil ketika sujud itu mengulang-ulang doa sujud. Tidak ada. Tidak menemukan. Kalau toh ada dalil yang mengatakan sampai 10 kali dibaca, itu bukan Nabi. Ya, bukan Nabi. Bukan Nabi yang menyatakan sampai 10. Dan oleh itu maka hatinya dhaif. Dan ini hatinya dhaif. Ada nama Amar dan ini melintas dari 1 sampai 2. 1, 2 jalur, kedua-duanya dhaif. Ya, kedua-duanya dhaif. Yang kedua dinyatakan bahwa ada syariat memperbanyak sujud. Jadi tadi memperbanyak doa ketika sujud, kalau ini memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud berarti
Memperbanyak sholat. Memperbanyak sujud itu berarti memperbanyak sholat. Nah, memperbanyak sholat apa saja? Nah, maka kemudian ada yang mengatakan, loh sholat itu kan ada sholat mutlak, ada sholat mukoyah. Ya. Menurut saya sesungguhnya sholat itu ya mukoyah, tidak ada sholat mutlak. Ya. Karena aqimus sholat itu memang perintah sholat, tapi itu masih harus karena di situ mujmal mesti harus ada bayan. Ya, kapan kita harus sholat? Aqimus sholat, dukung sholat. Orang itu maka ada yang mengatakan, saya tidak enak kalau sehari semalam tidak sholat 150 rakaat katanya. Nah, dari mana? Nah, ini yang kenapa? Karena ada perintah memperbanyak sujud berarti memperbanyak sholat. Nah, mari kita lihat apa dalil yang biasa kita baca itu. Ma'dan bin Abi Tolha al-Ya'mari qala laqitu Sauban maula Rasulullah SAW. Saya menjumpai Sauban budak Rasulullah SAW. Fakultu, maka saya menyatakan, akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihi al-jannah. Ya. Jadi maula Rasulullah SAW itu kemudian saya menyatakan akhbirni bi amalin, ya, a'maluhu yudkhilunillahu bihi al-jannah. Beritahukan kepadaku amal yang aku apabila mengamalkan Allah akan memasukkan aku di dalam surga. Al-qala qultu bi ahabbil a'mal ilallah. Ya, saya menyatakan atau amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya, fasa kata kemudian dia diam. Summa sa'altuhu, kemudian saya bertanya lagi. Fasa kata kemudian ia diam. Summa sa'altuhu salisa, kemudian saya bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Faqala, maka ia menjawab, sa'altu andalika, kata Sauban ini, sa'altu andalika, saya bertanya tentang amal yang akan memasukkan aku di dalam surga itu apa? Saya juga tanya kepada Rasulullah. Ya, apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya apa amal yang bisa masukkan aku ke surga? Atau amal yang paling dicintai oleh Allah? Atau amal yang paling dicintai oleh Allah? Ya, faqala, maka jawab Rasulullah, alaika bikasroti sujud lillah, wajib kamu dengan memperbanyak sujud untuk Allah. Ya, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, sesungguhnya tidak ada sujud yang kamu lakukan untuk Allah kecuali rafa'akallahu biha darajatan, ya, kecuali Allah mengangkatmu derajat, ya, satu derajat, wa hatta anka biha khotiatan, dan Allah menghapuskan darimu dosa atau kesalahan. Artinya bahwa jawab Rasulullah bahwa memperbanyak sujud itu adalah untuk supaya kita mendapatkan derajat dari Allah, satu. Yang kedua, supaya kita dijauhkan dari kesalahan, atau kita dibebaskan dari kesalahan, dihapuskan segala kesalahan. Nah, mohon maaf, sekalipun terdapat dalam Sahih Muslim, karena ada nama Al-Walid bin Muslim dan Al-Auza'i. Al-Walid bin Muslim itu, kata Ahmad bin Hambal, kasirul khoto, banyak salahnya. Tahdhibut Tahdhib juz 9 167 170. Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru, ya, itu kata Ahmad bin Hambal, hadisuhu dhaifun, hadisnya dhaif. Ya, Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 148 151. Jadi hadis ini yang menyatakan bahwa alaika bikasrati sujud, fa innaka la tujudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Itu hadisnya dhaif. Ya, oleh karena itu maka kita tidak perlu menggunakan
dalil ini untuk memperbanyak sujud? Ya, kita menggunakan dalil yang lain. Artinya bahwa kapan kita sujud? Ya, kapan saja yang diperintah oleh Allah untuk sujud. Memperbanyak sujud ya, sholat yang diperintah oleh Allah, termasuk sholat wajib, sholat sunnah. Ya, sholat wajib dan sholat sunnah yang diperintahkan. Selama tidak ada perintah sebagai kewajiban maupun sebagai sunnah, maka kita tidak boleh mengamalkan. Jadi memperbanyak sujud itu bukan memperbanyak sujud di luar perintah sujud, tetap masih di dalam koridor perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dan ini yang seringkali juga kita dengarkan, ya, yaitu Abu Salamah haddatsani Rabi'ah bin Ka'ab telah menceritakan kepadaku Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidur bersama Rasulullah atau bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, dan saya datang kepadanya dengan membawa air wudhu untuk memenuhi hajatnya. Jadi wadu itu bedakan dengan wudhu. Ini menggunakan kalimat fa'ataituhu biwadu'ihi, tempat air wudhunya, atau dengan air wudhunya, ya, bukan wudhu tapi air wudhunya, wa hajati, dan hajatnya. Faqalali, ternyata ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, sal, ya, Rasulullah menyatakan kepadaku, sal, bertanyalah, ya, ya. Kata Rabi'ah bin Ka'ab ini, Rasul mengatakan, sal, bertanyalah atau mintalah. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya mohon kepada engkau agar aku bisa menyertai engkau di dalam surga. Tidak ada lain kecuali yang saya minta adalah sesuatu amal yang bisa menemani engkau nanti di surga. Amal apa kira-kira? Ya, aku tuh as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepada engkau agar aku bisa menemani engkau di surga. Qala, apakah ada yang lain selain itu? Maksudnya selain yang kamu minta itu ada yang lain. Kalau kita disuruh minta apa kira-kira? Durung omah, nek durung duwe omah jaluke omah. Kan ngono ta? Wis njaluk kan. Ya. Durung duwe omah sing dijaluk omah. Nek wis duwe omah dikon njaluk apa? Mobil, kan itu. Kan itu kita. Tapi ternyata Rabi'ah bin Ka'ab ini ketika ditanya mintalah. Aku gak jawab apa-apa kecuali ya apa caranya aku bisa menemani engkau di surga. Ya, itu membahagiakan. Ya. Qultu wa dzaka. Saya menyatakan ya cukup itu sajalah yang kami minta itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku atas dirimu dengan banyak-banyak sujud. Ya. Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah aku, ya, atas dirimu dengan belajar. Maksudnya kalau kamu ingin bersama aku di surga nanti, banyak-banyaklah sujud. Banyak-banyaklah sujud. Dan ini juga, hadis ini juga populer, apalagi terdapat dalam Sahih Muslim. Tapi hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada nama Yahya bin Abi Katsir. Ibnu Hibban menyatakan kana yudalis. Ukali menyatakan yudkaru bitasrih, disebutkan dalam kelompok hadis-hadis yang suka atau orang yang suka menyembunyikan identitas gurunya. Dan mutalis itu termasuk hadis dhaif. Itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib
juz 11 halaman 235 236. Atau Abdurrahman bin Amru bin Abi Amru ya, Yuhmad Abu Amru As-Sami yang dikenal dengan Al-Auza'i kata Ahmad bin Hambal hadisu dhaifun, hatinya dhaif. Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 148 151. Masih ada lagi di Ahmad menyatakan fa'inni ala bikasrati sujud. Sama ya, sama. Tapi ini hadis ini selain ada nama Amr bin Yahya itu ada nama yang an khadimin li Nabi SAW ya, pembantu Nabi SAW, rajulin au imratin, nggak tahu laki-laki atau perempuan, maka ini nggak jelas siapa orangnya ya. Jadi ada nama yang tidak jelas orangnya, pembantunya Nabi sopo orang itu, maka hadis ini terputus. Selain terputus itu ada nama Amr bin Yahya. Yang Amr bin Yahya ini kata Yahya bin Ma'in laisa bil qawi, tidak kuat ya, maksudnya tidak kuat hafalannya. Tadi itu sunnah halaman 227 226 atau 226 227, mohon maaf terbalik. Jadi hadis ini dhaif ya. Fa inni bikasrati sujud, maka tolonglah aku dengan memperbanyak sujud ya, memperbanyak sujud. Sama Mas'ad Ahmad juga dhaif juga, fa inni ala nafsika bikasrati sujud. Ada nama Ismail bin Ayas Muhammad bin Ishaq, yang ini berkali-kali kita sampaikan ya, nama Muhammad bin Ishaq ini sekalipun ada perbedaan yang ada mengatakan Hasan, memang iya kalau hanya baca komentar awal, tapi kalau baca komentar berikutnya banyak yang mendhaifkan nama Muhammad bin Ishaq bin Yasar ini ya. Itu saya dulu cerita tentang apa, doa iftitah berkaitan dengan ini wajatu, ketika waktu itu masih sedang rame-ramenya ya, antar Ustadz kita Adi Hidayat dan Pak Yai Mustamar, itu yang kemudian menjadi viral ya, silakan mengambil, menyatakan Hasan, menyatakan dhaif, itu hak, tapi kita menyatakan bahwa Muhammad bin Ishaq itu artinya dhaif. Kenapa? Karena Yahya bin mengatakan dhaifun laisa bi hujjah, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Laisa bil qawi, karena tidak kuat. Nasai mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Tahdhibut Tahdhib juz 7 halaman 3541. Kalau ini Hasan, ini juga Hasan. Jadi fa inni ala nafsika bikasrati sujud itu artinya dhaif. Oleh itu maka baik berkaitan dengan memperbanyak doa ketika sujud atau memperbanyak sujud ketika ya, atau memperbanyak sujud untuk supaya kita dapat menyertai Nabi nanti di surga, itu kedua-duanya artinya dhaif. Ya, ini mungkin ada pertanyaan, kami persilakan sebelum berlanjut, dan barangkali karena waktu juga kita sampai di sini. Jadi nanti berikutnya itu adalah ketika berdoa waktu sujud dengan bersungguh-sungguh dan yakin dikabulkan. Apa nanti kita akan sampaikan atau itu nanti. Monggo, persilakan. Sudah, terima kasih. Jadi kalau imamnya lama, ya tetap kita hanya membaca sujud itu kita baca ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, cukup, selesai, berhenti. Mengulang saya tidak menemukan dalilnya. Lah suwe itu yang diwaca apa mana?
paling ngantuk. yang dibaca apa lagi? Jadi ya secukupnya lah kita baca, secukupnya lah kita baca bahwa memang itu ya. Tapi sesungguhnya itu juga tergantung kita bacanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ya. Allahumma firli. Nah, kan rodowo. Bisa enggak begitu? Karena dengan begitu kita akan memahami apa yang kita baca. Bahwa di situ itu ada zikir dan ada doa. Subhanakallahumma rabbana itu zikir. Ya Tuhan kami, Engkau Maha Suci. Wa bihamdika dengan memuji Engkau, ya Allahumma firli. Ampunilah aku. Ya, ampunilah aku. Artinya bahwa kita membacanya dengan penuh makna. Paham maknanya, dan kemudian kalau bisa di dalam sholat kita pahami maknanya, kemudian di luar sholat kita kalau sudah batuk jadi memang Nabi dalam hadis yang lain itu untuk sholat malam itu kan antara rukuknya dengan berdirinya hampir sama, dan terutama untuk sholat istisqa itu panjangnya rukuk dengan panjangnya berdiri itu hampir mendekati. Yang dibaca apa? Ya sujud saja yang dibaca. Kalau memang tidak ada bacaan lain, hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya cukup itu saja. Tapi kemudian selanjutnya diam. Ya. Kita ini kadang-kadang kita diperintah untuk membaca doa hanya sedikit. Ya, kita minta banyak. Tapi ketika diberikan contoh banyak, maunya sedikit. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Doa iftitah untuk sholat malam itu loh. Ya, baca doa kan gitu. Iya. Doa iftitah sholat malam itu kan cek doa nih. Sing wajib gak sama doa, sunatnya malah lebih panjang. Nah kita ini begitu. Kalau diberi pendek, mintanya panjang. Dan diberi panjang juga kan di situ ada dua alternatif. Ada Allahumma baik dengan wajah tu. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana? Kalau ada pilihan wajah tu dengan Allahumma baik, dipilih yang mana? Kan dipilih Allahumma baik, karena Allahumma baik lebih. Kalau toh jenengan pilih wajah tu, gak mari. Maksudnya gak diselesaikan. Nah, bisa paling ya monggo. Tapi kan kita ini sholat itu bukan berdasarkan kebiasaan. Ya. Kalau sholat itu berdasarkan kebiasaan, ya, berarti itu berdasarkan moral. Bukan akhlak. Akhlak. Jadi kalau jenengan ingin sholatnya berakhlak, ya, jangan berdasarkan kebiasaan, jangan juga berdasarkan akal, pertimbangan akal, jangan. Karena apa? Ibadah itu dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita ya yang diperintahkan itu ya lakukan sajalah. Kalau tidak bisa ya usahakan. Karena tadi saya ditanya, Pak, kalau ada orang yang salamnya assalamualaikum, ya, assalamualaikum, ya, apa boleh gitu?
Apa boleh itu? Assalamualaikum. Ya. Nanti akan kita sampaikan. Ada salam itu kan ada assalamualaikum, assalamualaikum. Ada assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga yang kita tidak memberikan contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik. Ya. Terbalik. Sing pertama pendek, sing kedua panjang. Ya. Sing kedua lengkap, yang pertama tidak lengkap. Nah, makanya saya jawab gini, Pak, kalau enggak boleh Pak, hanya assalamualaikum saja, padahal hatinya lebih kuat itu. Ya. Kalau jenengan gajian 1 juta, ya, diberikan hanya 750, sama terima. Ya. Lu kan kurang kan itu? Iya. Ngomong kurang. Ya. Iya enggak? Tapi hanya salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berapa sih? Hanya berapa kalimat yang harus kita ucapkan itu untuk sempurna itu, mendapatkan pahala yang sempurna. Idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha. Itu penghormatan yang sempurna. Kalau assalamualaikum kan enggak sempurna. Yang sempurna itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya tentu harus sempurna. Ya, itu sempurna. Ya. Itu belum habis sudah lewat 5 menit. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Monggo. Itu. Apa? Istiqomah, definisi yang benar itu karena dengan istiqomah memungkinkan tidak istiqomah sholat kita rusak, condong dan istiqomah. Artinya kalau kita bukan dengan istiqomah, kita harus sempurna mengenai waktu, bacaan dan gerakan. Bagaimana kesempurnaan itu tidak istiqomah kalau kita terkait dengan jamaah kita yang berumur ini gitu. Gerakan kan tidak bisa sempurna terkait umurnya sudah sulit gitu. Sudah. Iya. Persoalan itu kan ada, kalau nggak salah mu'ad dengan haram ya. Haram. Ketika mu'ad jadi imam, haram ini dan itu sama-sama sahabat. Haram ini ikut sholatnya mu'ad, tetapi dia ingin segera keluar untuk mengairi kurmanya. Ya. Nah, khawatir airnya habis, maka haram ini meninggalkan mu'ad dengan mempercepat sholatnya. Artinya mu'ad ini sholatnya panjang, dan karena panjang maka kemudian haram meninggalkan mu'ad dengan cara mempercepat sholatnya. Artinya menyelesaikannya lebih dulu daripada mu'ad. Nah, kemudian ternyata mu'ad tahu kalau haram ini meninggalkan mu'ad, ya, tahu, lapor pada Nabi, lapor. Nah, ternyata ketika lapor itu haram juga ada itu, bahwa saya sholat haram itu meninggalkan saya. Nah, kemudian dinyatakan, kamu jangan begitu mu'ad. Ya, kalau sholat berjamaah, karena sholat jamaah itu ada yang tua, ada yang sakit dan lain-lain. Oleh karena itu maka kalau kamu sholat jangan panjang-panjang. Ya. Nah, yang pendek itu apa? Ternyata surat yang pendek itu adalah Sabihisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha. Itu yang pendek. Nabi menyebutnya Sabihisma rabbikal a'la wasamsi waduhaha. Jangan panjang-panjang, bacalah Sabihisma rabbikal a'la atau wasamsi waduhaha. Berarti al-a'la itu enggak termasuk panjang. Nah, kita ini kan sudah masuk kategori
panjang. Apa maneh salat zuhur? Ono to kira-kira salat zuhur iku maca sabihi isma rabbikal a'la. Ayo. Kira-kira ono enggak? Pak Imam? Hah? Hah? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Bentar. Iya toh? Nah. Oleh karena itu maka sesungguhnya yang dimaksud jangan panjang-panjang itu baca suratnya. Ya, baca suratnya. Itu pun termasuk dan tergolong pendek, yaitu surat Al-A'la dan surat ya, As-Samsi. Berarti kalau baca apa hal ataka hadil ghasyiyah tidak termasuk panjang, apalagi wasama'i wa tariq enggak termasuk panjang, karena itu masih lebih panjang al-ala daripada ya at-tariq. Ya enggak? Tapi kita kan yang dimaksud pendek itu adalah inna a'tayna. Inna a'tayna. Situ dhisik. Hanya saran, Ustaz. Apa? Waktunya udah mepet. Ya. Nanti jadwal yang akan datang diadakan langsung tanya jawab. Karena ini saya kira banyak yang belum bisa terima. Apanya nggak terima? Jadi nanti jadwal yang akan datang langsung diadakan tanya jawab tadi itu. Monggo. Itu. Sarannya diterima ya? Ya. Sarannya diterima. Nanti langsung nggak apa-apa. Ya, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Artinya bahwa ini katanya sudah waktunya sudah mepet, dan nanti sarannya untuk ke depan, untuk bulan depan, bulan Februari kita langsung tanya jawab, monggo. Ya, nanti apa yang ditanyakan. Tapi nanti tetap saya menyampaikan sesuai dengan urutan apa? Materi. Karena apa? Karena saya khawatir kalau kita tidak urut itu ada materi-materi yang tidak tersampai kepada kita, ya, tidak terbahas. Sudah selesai ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.